Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Ketemu lagi ya sama Mrs. Windy in the 6th grade. Oke, for English today we are going to learn about health and hospital. Melanjutkan materi tentang health and hospital. Minggu lalu anak-anak sudah menghafalkan kosakata tentang health and hospital. Masih ingat kan ya? Baik, hari ini kita lanjutkan untuk belajar sentences. Baik, kita lanjutkan untuk materi tentang health and hospital. Baik, hari ini kita belajar sentences, yaitu kalimat. Kalimat yang berhubungan dengan health and hospital. Sebelum anak-anak memahaminya, anak-anak harus paham dulu arti kata feel itu merasa, pain itu sakit. Contoh di sini, for example, I feel pain in my tooth. Aku merasa sakit di gigiku. Berarti I got a toothache. Berarti saya sedang sakit gigi. So I have to go to the dentist. Jadi saya harus pergi ke dokter gigi. Ya, berhubungan sakitnya di gigi berarti sedang sakit gigi. Kemudian memeriksakannya harus ke dokter gigi. Itu saling berhubungan. Berikutnya contoh berikutnya. My sister feels pain in her stomach. Kakak saya, saudara saya merasa sakit di perutnya. Berarti she has stomachache. Berarti dia sedang sakit perut. Berarti ada hubungannya. Sakitnya di perut dan sedang merasa sakit perut. Gitu ya, gampang kan? Ya, kita lanjutkan. Baik, selanjutnya untuk kalimat tanya. Untuk bertanya keadaan seseorang. Contohnya, teman kamu sedang merasa sakit apa gitu kan. Kemudian kamu ingin bertanya, bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Untuk kalimat tanyanya, kalian menggunakan kata tanya how. Kemudian diikuti to be, do atau does, sesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjek jamak menggunakan do, subjek tunggal menggunakan does. Kemudian diikuti kata feel. Contoh di sini. How do you feel? Nah, kenapa pakai do? Karena subjeknya you. Contoh lagi di sini nomor 2. How does she feel? Kenapa pakai does? Karena subjeknya she. Nah, how do you feel? Apa? Bagaimana yang kamu rasakan? Nah, itu artinya. Kemudian bagaimana cara menjawabnya? Subjeknya dilihat jamak atau tunggal, kemudian diikuti kata feel boleh, feel pain in juga boleh, kemudian diikuti anggota tubuhnya. Contoh tadi, how do you feel? Nah, bagaimana perasaan kamu? Nah, jawabnya I feel pain in my head. Misalkan, saya merasa sakit di kepalaku. Nah, bisa juga dengan yang contoh nomor 2. How does she feels? Nah, she feels cold. Dia merasa kedinginan. Nah, itu contoh yang pertama. Kita lanjutkan untuk kalimat tanya yang kedua ya. Oke, berikutnya untuk bertanya keadaan juga. Nah, di sini menggunakan kalimat tanya, what's wrong with you? Ada apa denganmu? Kamu kenapa? Apa yang terjadi denganmu? Bisa juga dengan what happened to you? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya gampang banget. Tinggal subjeknya apa dilihat, kemudian diikuti kata have atau has. Kalau have untuk subjek jamak, kalau has untuk subjek tunggal. Kemudian diikuti penyakitnya apa? Contoh di sini number 1. What's wrong with you? I have a fever. Kamu sedang kenapa? Kenapa kamu? Jawabnya, saya sedang demam. Nah, begitu juga contoh nomor 2. Sama ya, cuman di situ penggunaannya menggunakan she, kata ganti orangnya jadi menggunakan kata has, bukan have. Begitu ya Nana, paham? Sekarang tugasnya. Oke, for your exercise untuk tugas anak-anak yaitu di English Handbook di buku bahasa Inggris, buku pegangan bahasa Inggris on page 25 di halaman 25, it's only point 3 ya. Di poin yang Romawi 3 saja.
10 nomor ya. Ada pilihan jawabannya. Silahkan anak-anak kirimkan jawabannya saja ke Mrs. Windy as usually. Okay? Thank you.